Di sini ada konjen Inggris nggak? Nggak ada ya, nggak apa-apa. Kita sekarang sudah baik sama Inggris kok, nggak apa-apa itu. Tapi dulu Inggris ke Surabaya ini ingin menjajah kita kembali, dan arek-arek Surabaya dipimpin oleh para ulama mengatakan tidak, kita tidak mau dijajah kembali oleh siapapun. Dengan demikian Surabaya dikatakan kota pahlawan. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia ya. Jangan main-main ya. Beberapa hari lalu ada Atuk Malaysia yang ancam Indonesia akan musnah jika perang dengan Malaysia karena Malaysia pasti dibantu British. Ini bukan soal membenci Malaysia atau menambah panas suasana. Tapi kaum-kaum pembenci Indonesia dari warga Malaysia, pastikan kalau kalian berdiri di tanah yang tak rapuh. Ada Atuk Malaysia yang ancam Indonesia akan musnah jika perang dengan Malaysia. Sebab dibantu British bermula dari tewasnya WNI yang didor otoritas Malaysia. Malaysia, apa kalian tidak belajar sejarah? Inggris pernah menjajah Indonesia dan kalian tahu akhirnya? Mau coba lawan Indonesia, bisa kalian yang babak belur. Walaupun omongan Atuk Malaysia seperti dongeng di siang hari, tapi kita akan balas dengan narasi yang menampar di hati. Mau coba lawan Indonesia, siap-siap babak belur. Katanya kalau ada negara yang berani sama Malaysia, maka Inggris bakal turun tangan membela. Bahkan dia klaim Inggris punya 20 kapal selam nuklir buat menghadapi ancaman terhadap Malaysia. Nah, masalahnya adalah Inggris sendiri tidak pernah bilang begitu. Inggris menyatakan tidak ikut campur kalau Malaysia konflik dengan negara lain, termasuk Indonesia. Artinya omongan Atuk Malaysia itu cuma gertakan kosong. Malaysia ini seperti anak kecil yang sok berani, nantangin teman berkelahi, tapi begitu digertak, langsung mengadu ke orang tua. Dan masalahnya, orang tua yang diharapkan dalam hal ini Inggris, malah bilang itu urusan kamu. Kami tidak ikut campur, kasarnya begitu. Inggris tidak mau ambil pusing terhadap urusan Malaysia. Mereka punya masalah sendiri, termasuk krisis ekonomi, kenaikan biaya hidup, dan tekanan geopolitik yang lebih besar daripada ngurusin Malaysia. Lalu soal kapal selam nuklir, nyatanya Inggris hanya punya 10 kapal selam nuklir, bahkan 9 menurut data Google. Jadi sudah jelas, Atuk Malaysia bicara dongeng di siang hari, atau bicara hoax selepas minum kopi. Inggris negara besar, dan mereka nggak mungkin buang-buang sumber daya buat konflik kecil yang tidak menguntungkan mereka. Apa untungnya buat Inggris bela Malaysia? Tidak ada. Malaysia bukan mitra ekonomi utama Inggris. Malaysia tidak punya pengaruh politik besar terhadap dunia. Inggris lebih sibuk menghadapi Rusia, China, dan urusan dalam negeri mereka. Kalaupun Inggris turun tangan, mereka pasti mempertimbangkan hubungan dengan Indonesia. Karena Indonesia jauh lebih strategis ketimbang Malaysia. Ekonomi lebih besar, Indonesia masuk G20, sementara Malaysia tidak. Militer lebih kuat, angkatan bersenjata Indonesia jauh lebih siap tempur, politik lebih berpengaruh. Indonesia punya hubungan lebih luas dengan ASEAN dan dunia. Jadi, kalau ada konflik, Inggris pasti sebisa mungkin menahan diri supaya tidak kehilangan hubungan baik dengan Indonesia. Sekarang Malaysia di posisi serba salah. Warga Malaysia sudah keburu gertak Indonesia, tapi ternyata orang tuanya sendiri yang disebutnya Inggris tak mau bela mereka. Kalau Malaysia tetap gertak Indonesia, mereka harus hadapi sendiri konsekuensinya. Inggris tidak akan datang membantu. Kalau mereka mundur ya makin kelihatan. Kalau ancaman mereka cuma omong kosong. Jadi sebenarnya Malaysia sedang menggali lubang sendiri. Mereka pikir bisa mengancam dengan membawa nama Inggris, tapi kenyataannya malah dipermalukan. Buat Indonesia, santai saja, karena kita tidak perlu takut buat gertakan yang tidak mendasar. Militer kita sudah lebih kuat, ekonomi kita lebih besar, dan yang terpenting kita tidak mengadu ke negara lain buat mempertahankan kedaulatan. Kalau Malaysia masih terus bermain api, mereka harus sadar bahwa Indonesia bukan negara yang bisa ditekan dengan ancaman kosong. Kita punya kekuatan sendiri baik secara militer maupun diplomatik. Dunia internasional lebih menghormati Indonesia daripada Malaysia. Kesimpulannya, jangan mimpi Malaysia. Malaysia harus sadar, mereka bukan negara adidaya. Kalau mau dihormati bangun kekuatan sendiri, bukan berharap pada negara lain. Dan buat Indonesia, kita tetap fokus pada penguatan nasional. Kita tidak butuh pengakuan dari siapapun, karena kita sudah kuat dengan sendirinya. Jadi kalau Malaysia masih mau koar-koar bawa nama Inggris, silahkan.
Tapi pada akhirnya, mereka harus berjuang sendiri. Daripada terus-terusan cari perhatian dan bawa-bawa Inggris, lebih baik Malaysia belajar dari Indonesia. Indonesia tidak pernah mengemis negara lain untuk urusan kedaulatan. Kita tidak perlu menjual nama mantan penjajah untuk menakut-nakuti negara lain. Kita berdiri di atas kaki sendiri, buktinya saat Natuna diklaim China, Indonesia tidak panik. Kita justru mengirim kapal perang dan patroli untuk menunjukkan bahwa ini wilayah kita, titik. Saat negara lain menekan ekonomi kita, Indonesia justru berinovasi dari hilirisasi nikel sampai pengembangan industri strategis. Kita buktikan bahwa kita bisa mandiri. Saat dunia meragukan pertahanan kita, Indonesia justru memperkuat militer. Pembelian jet tempur Rafale F-15E hingga kapal perang baru adalah bukti bahwa kita serius soal pertahanan. Dan lihat hasilnya, Indonesia semakin disegani, baik di ASEAN maupun di dunia internasional. Malaysia bisa saja memainkan peran sebagai adik kecil yang suka mengadu ke negara besar. Tapi pada akhirnya, negara yang dihormati adalah negara yang berani berdiri sendiri, bukan negara yang terus menganggarkan negara lain. Gaya Malaysia yang terus memainkan isu dengan membawa-bawa kekuatan asing bukanlah hal baru. Mereka sering mencoba memancing reaksi Indonesia dengan berbagai cara. Isu Ambalat, mereka terus mengklaim wilayah Indonesia, padahal faktanya Ambalat adalah bagian dari Republik Indonesia. Pelecehan budaya, mereka sering mengklaim budaya Indonesia dari batik sampai reok Ponorogo. Seolah-olah itu semua berasal dari Malaysia. Propaganda di media, mereka sering melebih-lebihkan kekuatan sendiri. Seperti klaim bahwa Inggris memiliki 20 kapal selam nuklir yang akan membela mereka. Tapi satu hal yang harus Malaysia ingat, Indonesia bukan negara yang mudah terpancing. Kita tahu permainan ini, kita tahu bahwa Malaysia hanya ingin mencari perhatian. Dan kita tidak akan terjebak dalam permainan murahan seperti ini. Lihat bagaimana ASEAN berkembang hari ini. Siapa yang menjadi pemimpin utama di kawasan ini? Jawabannya jelas, Indonesia ekonomi terbesar di ASEAN. PDB kita lebih dari 1,3 triliun, jauh di atas Malaysia. Investasi besar investor global lebih memilih Indonesia daripada Malaysia. Diplomasi yang kuat, Indonesia lebih dihormati di forum internasional. Sementara Indonesia terus maju, Malaysia malah sibuk mengeluh. Mereka sibuk mencari-cari masalah dengan Indonesia, sibuk mengancam tanpa dasar, sibuk membanggakan diri dengan cara yang tidak masuk akal. Kalau Malaysia terus seperti ini, mereka akan semakin tertinggal dan akhirnya mereka akan menyadari satu hal, Indonesia adalah masa depan ASEAN. Sementara Malaysia hanya bayang yang semakin pudar. Mau tidak mau, Malaysia harus terima kenyataan bahwa Indonesia sudah jauh lebih maju. Ekonomi, Indonesia lebih besar. Militer, Indonesia lebih kuat. Diplomasi, Indonesia lebih dihormati. Kemandirian, Indonesia lebih mandiri. Malaysia boleh saja terus berkoar-koar soal Inggris, soal kekuatan mereka. Indonesia lebih unggul dari semua lini. Jadi buat Malaysia kalau mau dihormati, berhentilah jadi negara yang suka mengadu. Hingga pada akhirnya, fakta berbicara sendiri.